Dalam pengembangan aplikasi Android natif dengan Kotlin ataupun Java, kita biasanya mendefinisikan sebuah halaman aplikasi dengan activity ataupun fragment. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang nih ya, saya agak ngerasa kesulitan ketika ingin membaca sebuah alur aplikasi dari activity atau fragment yang kita miliki. Jadi saya nggak tahu nih misalnya aplikasi ini alurnya kemana nih, dari sini akan kemana halamannya, dan dari sini akan mengakses halaman yang mana. Sehingga cukup sulit bagi saya untuk mengetahui alur bisnis aplikasi yang saya buat dengan hanya melihat activity dan fragmentnya. Kemudian Google akhirnya merilis ini namanya Navigation Graph ya. Di Navigation Graph ini kalian bisa membuat sebuah alur dalam bentuk visual. Jadi bisa dilihat di sini bahwa misalnya dari halaman title screen, aplikasi kita akan masuk ke halaman register misalnya. Kemudian dari halaman register, aplikasi kita bisa masuk ke halaman match. Atau seperti ini, dari halaman in-game, aplikasi kita bisa menuju ke dua jenis halaman. Yang pertama halaman game over ataupun halaman result winner seperti ini. Dan dari sini keuntungannya yang pertama adalah saya bisa dengan mudah sebagai developer ya, apalagi kalau kita bekerja bersama-sama dengan developer yang lain, kita bisa secara mudah melihat alur halaman dari sebuah aplikasi yang sedang kita buat. Yang kedua, kita bisa mengendalikan secara penuh kemana sih aplikasi kita ini akan menuju. Jadi suatu halaman hanya bisa mengakses halaman tertentu saja, nggak bisa langsung loncat ataupun menyalahi alur proses dari yang udah kita buat di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita menggunakan navigation graph pada aplikasi yang akan kita buat. Oke. Jadi yang pertama yang perlu kalian ketahui kalau kalian coba bikin new activity di sini, kemudian lihat galeri. Nah ini ya, jadi di sini ada beberapa activity yang menggunakan kata kunci navigation di dalam activity-nya. Seperti ini, bottom navigation activity. Ini ya, navigation driver activity seperti ini. Nah ini sebenarnya udah akan menggunakan navgraph. Jadi kalau kalian menggunakan dua buah activity ini, nanti secara otomatis dia akan menggunakan navgraph. Jadi untuk pengembangan aplikasi secara penuh, biar cepat kalian bisa gunakan ini aja nih, bottom navigation atau navigation driver tadi ya. Sehingga kalian akan langsung tergenerate kode yang ingin kalian buat dari si Android-nya. Cuman kalian perlu paham bagaimana sih mekanisme penggunaan navgraph. Yang kedua, kalian mungkin ke depan akan membuat navgraph yang juga sama tapi dengan tampilan yang berbeda gitu kan. Jadi kalian di sini akan berlatih gimana sih cara bikin navgraph secara manual. Untuk itu saya akan menambahkan sebuah empty activity baru di sini. Oke, nah empty activity ini akan kita terapkan navigation graph nanti. Jadi saya kasih nama nav activity. Dan saya akan menjadikan activity ini sebagai activity utama. Jadi kalau pertama kali ngakses aplikasi ini, dia akan membuka nav activity terlebih dahulu. Gini ya, jadi ini saya udah pindahin nav activity akan menjadi main dan launcher dari aplikasi kita. Oke, nah kemudian kita harus menginstal dependensi untuk penggunaan nav activity tadi. Jadi di sini saya akan menggunakan implement version ya. Yang saya akan install adalah yang pertama nih navigation common 253. Yang kedua ini navigation fragment. Ini ya, jadi common dan fragment bersama-sama 253. Kalau udah selesai kita akan lakukan synchronize. Oke, ini udah selesai dan sekarang kita akan bikin dulu sebuah navigation ya. Navigation itu sebuah file yang isinya nanti navigasi dari aplikasi yang kita buat. Jadi, nah ini belum ada foldernya. Pada folder rest kalian bisa klik kanan ya, terus pilih new, dan kalian yang dipilih new adalah ini Android Resource Directory seperti ini. Kemudian kalian klik dan directory ini kalian pilih resource type-nya, tipenya adalah navigation seperti ini. Kita pilih aja nama directory-nya navigation, kemudian kita klik OK. Di sini udah muncul sebuah folder navigation ya, dan di folder ini silakan klik kanan, klik new dan klik new navigation resource file di sini. Ini bisa kalian isi apa aja namanya. Jadi misalnya saya akan isi namanya my navigation ya. Kemudian di sini pastikan navigation, kita oke di sini. Nah, setelah kita oke, akan muncul halaman kosong seperti ini. Atau kalian bisa klik split, dia akan muncul ini kodenya kosong aja sih dengan tag induknya navigation seperti ini. Kita balik ke desainnya ya. Jadi di sini kita bisa pertama klik
add destination yang ini nih ya. Jadi kalian bisa klik di sini. Dan ketika kalian klik di sini, maka akan muncul seluruh daftar fragment dan activity yang ada pada aplikasi kalian. Gitu. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan bagaimana sih alur dari aplikasi yang akan kita buat. Gitu. Misal nih saya akan memilih fragment blank 1 di sini. Seperti ini ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya si blank 1 fragment ini akan menjadi fragment awal yang akan kita gunakan. Dan yang kedua saya akan pilih fragment blank 2 di sini. Seperti ini ya. Jadi ada 2 buah fragment. Dan di sini saya akan bikin fragment 1 yang blank 1 fragment ini akan jadi fragment pertama yang diakses, sehingga dan setelah fragment blank 1 ini diakses, dia nanti bisa masuk ke blank fragment 2, sehingga saya arahin ke sini saja tanda panah. Gini ya. Dan saya maunya nanti blank fragment 2 juga bisa otomatis balik lagi ke fragment 1, jadi saya klik di sini seperti ini. Gini ya. Oke, jadi ini udah selesai contoh navigation yang kita gunakan, dan sekarang saya akan kembali ke nav activity dulu, seperti ini. Nah, di nav activity saya akan tambahkan sebuah kode untuk menampung atau menjadi rumah dari activity yang kita buat. Jadi di sini saya akan bikin sebuah tag fragment ya di sini. Nah, ini match parent mungkin kita kasih sedikit padding aja. Misalnya 4 aja, 4 dp seperti ini. Oke, saya akan kasih fragment ini constraint ya, karena dia pasang layout, jadi saya akan kasih dia constraint. Tapi biar cepat saya akan copy paste saja dari yang sudah ada. Nah ini ya, saya akan kasih nih yang constraint ini. Tutup. Nah di sini. Oke ya, jadi sudah ada constraint bottom and left sama lain-lain. Kemudian saya akan menjadikan fragment ini sebagai default host. Jadi saya akan masukkan kode nav host sama dengan true seperti ini. Dan yang terakhir saya akan masukkan nav grab dia. Nav grab dia kita akan mengacukan ini kepada halaman navigation my nav tadi. Seperti ini. Oke, dan di sini kalian bisa lihat dia otomatis menampilkan si fragment 1. Gini ya. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah fragment itu nanti akan ada nav host fragment ya. Jadi nav host fragment ini akan kita gunakan pada nav grabnya tadi. Oke, nah kemudian udah selesai di sini, kita akan coba running dulu aplikasi kita. Terjadi error, kita cek dulu. Nih, ini ada error ya, jadi errornya adalah activity nav, nih ya, layout class fragment. Jadi dia katanya error untuk mendefinisikan si class fragment ini. Sorry, fragmentnya saya salah. Seperti ini. Saya ada salah tadi untuk mendefinisikan kelas fragment. Saya lupa namain ID juga. Ini kita lupa tambahin ID ya. Jadi di sini saya akan nambahin ID, dan ID-nya misalnya nav host fragment. Kemudian saya akan tambahkan Android name. Di sini Android name-nya adalah Android X navigation fragment nav host fragment seperti ini. Nah, ini ya, jadi kita akan coba running ulang. Nah ini, dia udah nampil seperti ini. Oke, jadi secara otomatis si fragment akan tampil pada halaman kita ini. Tapi cuman kalau kita klik di sini, nah ini akan, ini masih benar sih. Cuman kalau kita next page di sini, nah dia error. Dia error kenapa? Karena memang kita pada fragment 1 itu kita masih menggunakan mekanisme pemanggilan fragment dengan cara yang lama gitu. Oke ya, jadi di sini nav activity kita nggak ganggu gugat, cuman mengarahkan dari si tampilannya untuk langsung dikonsumsi ke nav grabnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan sebuah metode untuk mengganti ini ya. Jadi kan tadi dia menampilkan error karena memang metode ini menggunakan metode lama pada proses pemanggilan fragment dengan cara
konvensional ya, bukan dengan cara navgraph. Nah, kita akan mengganti metode ini menjadi sesuatu yang lebih mudah, tapi kita perlu melakukan beberapa konfigurasi dulu pada Gradle project kalian. Oke. Jadi yang pertama nih, pada Gradle project saya akan tambahkan kode ini. Pertama kodenya build script seperti ini. Yang pertama kita masukin repository Google, ini udah. Kemudian di sini kita akan dependensi kita masukkan. Pertama saya akan masukin dulu langsung class path seperti ini. Class path-nya adalah Android X, mirip-mirip lain ya. Tapi di sini kita rubah navigation. Di sini navigation-nya SafeAx. Nah ini SafeAx Gradle plugin versinya 253 di sini. Oke. Nah yang kedua kita akan masukkan di sini pada pluginnya kita akan definisikan di sini Android X seperti ini ya, navigation SafeAx seperti ini. Ada error, kita akan cek Android X navigation SafeAx sudah benar ini ya. Oh sorry, ini bukan di sini. Ini kita masukkan pada pada si ini ya, pada si Gradle modulnya. Seperti ini, kita akan change ulang. Nah, setelah kita menambahkan kode ini, maka kita bisa mengganti kode ini dengan cara seperti ini. Jadi yang pertama, kita bisa mengarahkan pemanggilan fragment keduanya dengan cara seperti ini. View, find nav controller seperti ini. Kemudian kita akan navigate. Nah, ini akan kita navigate kemana? Kita akan navigate seperti ini caranya, blank fragment 1. Nah, ini direction ini adalah sebuah kelas yang di-generate dari penggunaan navgraph SafeAx sebelumnya tadi ya. Jadi kita bisa masukkan blank 1 fragment direction seperti ini. Kemudian tinggal klik titik dan ada pilihan nih, action blank 1 fragment to blank 2 fragment seperti ini. Oke. Nah, dari mana kode ini? Jadi kode ini kita dapatkan dari sini, dari navigation yang udah kita buat tadi. Jadi kalau kalian klik kodenya, nah ini ya, setiap fragment ini punya actions. Nah ini, actionsnya ini akan didefinisikan langsung ada action blank 2 fragment, dan pada navgraph ini langsung menentukan destination-nya kemana gitu. Jadi yang di-generate dari class directions tadi adalah daftar action yang ada pada navgraph kita. Gitu ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat kode di sini ini singkat sekali sebenarnya dibandingkan kode sebelumnya. Cuman bedanya pada kode ini kita belum mengirimkan parameter seperti ini. Cuman sebelum kita mencoba parameter, kita akan coba dulu menjalankan dari si kelasnya. Ini udah masuk ya. Kalau kita klik next page, nah dia masuk ke page kedua ini sebenarnya. Tapi di page kedua ini di sini kita nampilin label sebenarnya, label yang kita ambil dari nilai yang dikirim pada fragment awalnya. Cuman di sini kosong karena memang kita belum mengirim parameter apapun kepada fragment 2 ini. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita bisa mengirimkan suatu parameter dari suatu fragment seperti ini. Oke, jadi kita akan kembali ke navigation kita, kembali ke desain sini ya. Nah, untuk menambahkan sebuah parameter, kita cukup klik nih. Misalnya yang mau dikasih parameter tuh blank 2 fragment. Jadi saya cukup klik aja di sini. Kemudian di sini ada pada atribut ya, ada informasi argumennya. Ini kita bisa add di sini. Misalnya di sini argumennya mau saya tambahin itu my label namanya. My label, tipe datanya kita bisa tentukan misalnya string. Kemudian saya akan kirim nilainya. Enggak ada default file segala macam ya. Saya akan klik di sini add. Oke, nah di sini dengan menggunakan parameter tadi, maka kita wajib menambahkan parameter. Di mana di sini kelihatan ya error. Dia error karena memang kita belum memasukkan parameter di sini. Jadi kita akan masukkan parameter di sini dengan kata-kata misalnya hello my friend gitu kan. Oke. Dan sekarang kita akan menangkap parameter ini pada blank 2 fragment. Jadi di sini saya akan klik di sini. Oke ya. Dan di sini bisa dilihat ya, di sini kita butuh extra value, butuh segala macam. Nah, dengan menggunakan navigation ini kita bisa mendisable ini sebenarnya. Tapi nggak kita disable.
Tapi saya akan rubah di sini nih. Ini cara penggunaan atau pemanggilan argumen menggunakan metode konvensional, metode fragment biasa. Oke, dengan menggunakan metode navgraph, kita bisa mendefinisikan seperti ini saja. Jadi kita definisikan variable myLabel. Kemudian di sini kita akan memanggil blank 2 fragment args gini ya. Terus from bundle. Oke, kemudian di sini kita masukkan kata-kata arguments as bundle. Kemudian di sini titik 2 myLabel. Nah ini, jadi ini akan otomatis masukin myLabel. Terus kita setting lah tadi ya, binding myText titik text sama dengan myLabel. Seperti ini. Kita akan coba kirim. Kita klik ya di sini. Nah ini, hello my friend. Jadi dia otomatis. Oke, jadi di sini adalah sebuah cara untuk mengirimkan variabel pada navgraph. Dan di sini kalian bisa ganti aja nih. Ini kode untuk balik lagi ke fragment 1. Jadi copy paste aja dari sini sih. Jadi kalian bisa copy paste ya. Ini kita disable, terus di sini kita tambahin kode. Nah ini, cuman di sini bedanya apa? Bedanya di sini berarti blank 2 fragment direction di sini ya. Blank 2 fragment direction, dan di sini pasti nggak ada actionnya karena dia beda. Jadi kita akan hapus, kita pilih action blank 2 fragment to blank 1 fragment sini. Nah ini tinggal pilih. Jadi ini akan mengarahkan balik lagi ke fragment 1 kembali. Oke. Nah, pada proses pengiriman ini juga, jadi di sini kalau kalian lihat kita mengirim sebuah string ya. Sebuah string, dan di sini kita mendefinisikan pengirimannya sebuah string. Nah, ini ya, argumennya ini string tipe datanya. Bagaimana caranya bila data yang kita kirim nanti bentuknya objek? Gitu kan, misalnya nih, di sini kita sudah punya sebuah objek student. Nah, gimana caranya kita mengirim objek student? Tentu bisa. Bisa dengan syarat lagi-lagi kalian harus membuat objek tersebut menjadi sebuah parse label biar bisa dibungkus untuk dikirimkan datanya. Dan kebetulan di sini pada data kelas student ini sudah kita terapkan parse label ya dengan menggunakan parcelize. Jadi di sini misalnya saya mau merubah my label ini menjadi my student gini. Di sini kita tinggal pilih tipe datanya. Tipe datanya tentu kalian harus pilih custom parse label di sini. Oke, kalau kalian klik custom parse label, maka si Android Studio akan mengeluarkan daftar parse label yang ada pada aplikasi kita. Contoh di sini dia mengeluarkan parse label student. Jadi ini kita tinggal klik saja, terus klik OK seperti ini, dan kita update. Oke. Dan pada blank 1 fragment di sini ini akan error ya, karena memang kita harus mengirimkan sebuah data student gitu. Jadi di sini saya misalnya mendefinisikan sebuah data file my student gitu ya, my student sama dengan student. Ini ya, kita gunakan kelas student. Sorry ini kok nggak nampil. Langsung aja di sini ya, file my student sama dengan kelas student kita gunakan ya, kelas student dengan nama misalnya Alex dengan name misalnya, name-nya ini aja, gitu ya. Oke, dan kita akan kirimkan data ini ke sini, ke my student ini. Jadi parameternya kita menggunakan kata-kata my student seperti ini. Oke, jadi simple, cuman merubah tipe datanya aja pada my nav. Dan pada proses penarikan blank 2 fragment juga kita tinggal mendefinisikan nih, ini my student ya misalnya. Di sini juga my student. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa my student ini bukan string. Jadi di sini kita bisa menggunakan my student titik name misalnya. Seperti ini. Jadi langsung. Jadi misalnya saya klik di sini, dia menampilkan nama Alex di sini. Dan kalau kita balik ke sini, dia balik lagi ke fragment yang blank 1 fragment. Oke, itulah beberapa cara untuk menggunakan navigation graph yang bisa memudahkan kalian dalam membuat aplikasi Android. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.